Berkatmu hari ini yang
Sekali lagi katakan tunaikan syukur. Tunaikan
Merasakan kuasanya bagi hari penghujung tahun 2025. Tuhan itu melawat jam setiap kita. Lebih dalam lagi lebih dalam lagi merasakan kehadiran Tuhan, sebab Tuhan adanya bagi kami. Lebih dalam lagi merindukan lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi beritakan Yesus.
kami rindu untuk masuk tahun 2026 kami lebih lagi mengasihi Tuhan. Amin. Dan menjadikan Engkau yang utama di dalam hidup kami. Kami ucap syukur kami boleh memuji memuliakan nama-Mu. Ini saatnya kami siap mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu pelayanan kami di hadapan-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang disampaikan boleh menjadi kekuatan dan menjadi rema dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom. Shalom. Amin, Bapak Ibu. Kita kemarin merayakan Natal, ibadah Natal 25 Desember, luar biasa sekali, penuh. Nah, saat ini saya tidak akan bahas Natal lagi, tapi ada satu pertanyaan, kira-kira apa ya yang selalu datangnya dalam hidup kita di belakangan? Baru kita ketahui. Penyesalan. Kalau yang di depan itu pasti pendaftaran. Pak Markus yang tahu, yang nggak datang. Penyesalan itu selalu di belakangnya. Saya punya ilustrasi tentang penyesalan. Ternyata penyesalan itu ada beberapa tingkatan. Ya. Umpama gini, Pak Sansan ini persiapan Natal mau bikin nasi liwet, undang saya. Ternyata masak nasinya keliru ini, kebanyakan air, jadinya bubur liwet. Tapi ini cuma penyesalan hanya 1 hari, meskipun masih bisa dimakan. Ada lagi penyesalan yang 1 minggu. Umpama Pak John Bulo nih, aku pakai kumis ini kok kurang bagus, itu kumisnya bersih. Loh, ternyata nggak cocok. Nah ini nunggu 1 minggu lagi kumisnya muncul. Nah ini penyesalan cukup 1 minggu. Ada penyesalan 1 bulan sama Pak Big. Nggak enak model rambut gini, digundul pelontos, lu nggak cocok, harus nunggu 1 bulan untuk tumbuh rambut. Ya. Tapi ada penyesalan yang selama hidup kita ini bisa jadi neraka kecil dalam hidup kita, itu ketika kita salah pilih pasangan hidup. Nah ini penyesalan yang 1 tahun harus kita alami. Kalau nggak selesai, yang pasangan hidup kita nggak ada pertobatan, yang repot juga. Tapi ada penyesalan yang kekal, yaitu ketika kita salah pilih juru selamat. Nah ini lebih bahaya lagi, karena ini penyesalan kekal, tidak bisa diulangi lagi. Ya. Yang jadi pertanyaan pagi ini, kalau kita yakin kita semua merayakan Natal, kelahiran juru selamat kita, ya, apakah yakin pasti kita selamat? Harus, kalau ada orang tanya umpama dari agama lain, kamu yakin tak kamu pasti selamat masuk surga? Kalau ada pertanyaan gitu, yakin kan? Kalau kita yakin, apa yang menjadi jaminan keselamatan? Jadi pagi ini saya akan sampaikan ada 2 hal yang perlu kita lakukan setelah kita ini ditebus. Ada 2, yaitu yang harus kita lakukan sebagai orang percaya, karena kita sudah menerima kasih karunia keselamatan kekal. Ada 2 hal, yaitu kita harus melakukan prinsip-prinsip rohani. Dan yang penting ketika melakukan prinsip rohani, jangan sampai kita kehilangan nilai kekekalannya. Kita buka 1 Yohanes 2 1-6. 1 Yohanes 2 ayat 1-6. Demikian firman Tuhan, anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa lagi. Ini peringatannya. Namun jika seseorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, juga untuk dosa seluruh. Ini kabar baiknya. Kita punya pendamaian, kita punya pengantara dengan Bapa. Tapi yang penting jangan terus ada ini kita seenaknya saja. Kalimat di atas perlu kita garis bawahi, jangan berbuat dosa lagi.
Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jika kita menuruti perintah-perintahnya. Jadi kita harus melakukan perintah, hukum-hukumnya Tuhan, melakukan prinsip-prinsip rohani yang harus kita kerjakan. Barang siapa berkata aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Nah, ini perlu kita pertanyakan dalam diri kita. Ngakunya orang percaya, menerima Kristus, tetapi kita sama sekali tidak melakukan prinsip-prinsip rohani. Itu kan pokok Kristen. Itu artinya kita belum tinggal di dalam keselamatan, sebab tidak ada kebenaran di dalam hidup kita. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Nah, ini melakukan prinsip rohani dengan tulus, dengan tujuan yang benar, berkomitmen, maka akan menghasilkan nilai kekekalan. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus yang telah hidup. Ini nilai kekekalan, keserupaan dengan Kristus. Jadi kita punya dua tanggung jawab melakukan prinsip rohani, yaitu hukum-hukum Allah kita lakukan untuk kita sampai kita memiliki nilai-nilai kekekalan di dalam hidup kita. Jadi lakukan segala prinsip-prinsip rohani, contohnya datang di doa fajar ibadah seperti ini benar. Tapi kita harus tahu nilai kekekalan yang kita dapat apa. Saya kasih contoh ya, orang berhenti merokok itu awalnya dia ini, jaga kesehatan. Tapi lama-lama ketika dia mengenal kebenaran firman Tuhan, dia tahu bahwa dia sadar bahwa tubuhnya adalah bait Allah. Nah, itu nilai kekekalannya. Meskipun di Alkitab nggak ditulis jangan merokok. Contoh lagi, orang bergereja, ini biasa saya kasih tahu. Saya ngomel sama anak saya kalau nggak ke gereja. Kamu kalau ke gereja karena kamu orang Kristen itu salah. Bukan itu. Keselamatan yang kamu dapat itu loh, nggak dapat. Kamu nggak bisa dapat dari yang lain kalau nggak dari Tuhan. Makanya kamu harus gereja. Nah, kamu gereja karena Kristen itu sama, percuma. Nah, ini nilai kekekalannya, keselamatan yang kita peroleh itu nggak bisa kita dapat di tempat lain. Terus belajar hidup berpusat pada Kristus. Contohnya ya, seperti pokok anggur dan ranting. Kita ini sadar kita di luar kita tidak bisa apa-apa. Ini nilai kekekalannya. Atau kita gini, melakukan prinsip rohani, kita melakukan ibadah rajin untuk kita bisa mendapat berkat, boleh dan salah. Tapi kalau berhenti di situ, kita nggak ketemu nilai kekekalan. Nilai kekekalannya itu apa sih kita ibadah? Kita ini dulu ini budak, tidak ada nilai, ya. Tapi kita diangkat menjadi anak, sehingga kita punya nilai. Kita berharga di mata Tuhan. Itu nilai kekekalannya. Itu yang harus menjadi dasar buat kita untuk melakukan ibadah. Bahwa kita mengalami kegagalan, kita jatuh lagi dalam kegagalan, kita kecewa, kita mengalami pencobaan sehingga kita marah sama Tuhan. Tapi perlu Bapak Ibu ingat bahwa Tuhan itu selalu hadir pada sisi kehidupan kita. Tuhan selalu hadir dalam kegagalan kita, dalam sisi tergelap hidup kita. Ketika kita terpuruk, Tuhan itu hadir. Bahkan mungkin orang lain tidak bisa menerima keadaan kita, orang itu modelnya begini. Tapi Tuhan itu selalu menerima keadaan kita. Karena Tuhan mau mengubah kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita ketika kita jatuh terpuruk. Kalau menurut orang kita tidak ada nilainya. Tapi Tuhan itu selalu ada. Hal-hal nilai-nilai kekekalan itulah yang harus kita tanam supaya kita
besarnya kasih Tuhan. Contoh lagi orang biasanya suka gini, mencari hamba Tuhan yang bisa kasih buat apa? Boleh, itu nggak salah. Tapi kalau sudah tahu, lakukan. Cuma kalau nggak tahu, lakukan. Umpama hamba Tuhan ini bilang, kamu harus banyak doa, ya lakukan. Nanti nggak bingung cari hamba Tuhan lain. Lakukan nilai-nilai rohaninya itu, nilai kekekalannya. Contoh dalam hidup saya ya, saya sering sampaikan baca firman Tuhan itu seperti jadi obat. Tapi ini saya lakukan sebagai prinsip Tuhan. Saya belum menemukan nilai kekekalan. Ketika firman Tuhan ini hanya seperti obat panadol, obat danyar saja. Saya berarti belum menemukan nilai kekekalannya. Jadi Bapak Ibu, ini harus kita lakukan. Ya. Contoh kemarin juga kita ibadah Natal, sungguh luar biasa ya. Pak John sudah menyampaikan nilai kekekalannya apa? Sangkal diri, mau melepaskan haknya, itu nilai kekekalan. Makanya di 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 2, contoh di firman, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sudah melakukan prinsip rohani, bisa berkata-kata dalam bahasa malaikat, aku sama. Tapi jika tidak mempunyai nilai kekekalan, yaitu kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang berperincik. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, ini nilai kekekalannya, aku sama sekali tidak berguna. Di Markus 11 ayat 25 Tuhan Yesus mengingatkan, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapa di surga mengampuni kesalahan-kesalahan. Ini kekekalannya, ngampuni. Kita boleh melakukan prinsip rohani, selesaikan. Makanya di perjanjian baru Tuhan menghendaki apa? Ketaatan, bukan korban sembelih. Nilai kekekalannya itu ketaatan. Prinsip rohaninya yaitu melakukan ritual korban sembelihan. Tapi tanpa ketaatan tidak ada nilai kekekalan. Dan itu hampa dia. Bapak Ibu, kita akan selesaikan 2025. Kita akan masuk tahun 2026. Prinsip rohani yang tertinggi sampai nilai kekekalan yaitu di Matius 22 itu sampai 40. Seperti lagu tadi, kasihlah Tuhan Allah dengan segenap hati dan kasihlah sesama manusia seperti itu. Dari kedua hukum inilah dan seluruh hukum Taurat dan kitab Rasul. Siapa yang ingin aman hidupnya tahun 2025? Kita semua ingin aman, meskipun ada badai yang kita hadapi, tapi kita ingin aman. Ingin aman, lakukan hukum Allah yang utama dan utama. Kita tahu cara kerja hukum itu ya. Cara kerja hukum itu gini, kalau kita melakukan, maka secara otomatis hukum itu akan melindungi kita. Itu secara otomatis. Kalau kita taat hukum, maka hukum itu akan melindungi. Nah, contoh kalau di lampu merah aja, kita merah kita terabas, ya hancur. Tapi kalau kita taat hukum, lampu merah kita berhenti, kita akan aman. 2020 kita melakukan hukum yang utama dan terutama. Tapi sebaliknya jika kita melanggar hukum itu, maka itu sendiri yang akan memperkarakan kita. Maka akan ada masalah jika kita melanggar.
Hukum itu tidak bisa melindungi kita kalau kita melanggar. Tapi kalau kita melakukan secara otomatis, hukum itu akan melindungi kita. Meskipun 2026 ada segala macam prediksi. Makanya di sini jelas, makanya di hadapan Tuhan tidak ada yang namanya dosa kecil sama dosa besar. Yang namanya dosa tetap pelanggaran. Saya dulu mendengar firman di Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Saya pikirnya agak bingung juga. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengaran Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga dia tidak mendengar ialah segala dosa. Kalau orang tidak berpikir dewasa tentang firman ini, dia akan mikir gini, Tuhan katanya maha pengampun. Masa saya dosa kecil aja kok Tuhan tidak mau menolong? Tidak, ternyata karena kita melanggar hukum. Maka hukum itu secara otomatis tidak bisa melindungi kita. Tapi kalau kita melakukan hukum kasih, maka secara otomatis kasih itu yang akan melindungi kita. Jadi Bapak Ibu, mari kita masuk di tahun 2026 ini, kita pribadi dalam hidup kita, saya juga belajar, kita canangkan mengasihi Tuhan dan sesama. Sehingga secara otomatis hukum kasih yang utama dan yang terutama itu akan melindungi kita di tahun 2020. Apapun kondisi yang kita hadapi nanti, kalaupun kita harus diizinkan masuk dalam badai, hukum itu akan melindungi kita. Kita melakukan prinsip-prinsip rohani, tapi jangan sampai kita kehilangan nilai kekekalan. Nilai kekekalan yang tertinggi yaitu melakukan hukum Allah yang utama dan terutama. Dari situ kita akan mencapai keserupaan dengan Kristus. Dan inilah tujuan dan nilai kekekalan di balik ketaatan Kristus kepada Allah. Seperti khotbahnya Pak John, Tuhan mau melepaskan kesetaraannya dan berinkarnasi menjadi seorang hamba, karena tak sampai mati di kayu salib, karena mengasihi Bapa dan mengasihi kita semua. Tuhan Yesus. Tuhan, kami mengucap syukur kalau sebenarnya di dalam hidup kami ini Engkau sudah memberikan kami jalan dan cara untuk kami bisa melewati setiap tahun di dalam kehidupan ini, yang dimana tahun 2026 pasti kami akan masuk di dalam cerita yang baru, peristiwa yang baru di dalam kehidupan ini, yang sering kadang menjadi tanda tanya besar, menjadi kecemasan, ketakutan. Tapi Tuhan, kami ucap syukur kalau Engkau sudah berikan kami kasih karunia, yaitu kemampuan ilahi untuk kami bisa berjalan bersama lewat tahun demi tahun selama ini. Ternyata Engkau selalu menyertai kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau bahkan selalu ada di tengah-tengah keterpurukan kami. Kasih-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Kami mau belajar Tuhan di tahun 2026 ini untuk kami lebih lagi mengasihi, mencintai, lebih dalam lagi Tuhan mengasihi. Kami rindu melakukan hukum yang utama dan terutama terhadap sesama kami juga. Kami mau rindu melepaskan pengampunan buat orang-orang yang masih menyimpan kepahitan, tidak bisa memaafkan. Karena kami Tuhan ingin masuk tahun 2026 ini berjalan dengan baik, ada perlindungan dari hukum kasih yang sudah Engkau berikan kepada kami. Kami ucap syukur, terima kasih. Kami juga berdoa buat orang yang kami kasih Tuhan, keluarga, anak, istri, suami kami Tuhan, supaya mereka semua juga
selalu mendengar kebenaran firman dan mendekat kepadamu. Sebenarnya juga kami rindu Tuhan dalam setiap hidup kami, di antara keluarga, orang-orang yang kami cintai, tidak ada yang terhilang, tertinggal, dan semuanya masuk di dalam kasih karunia Tuhan, sehingga kami memiliki persekutuan yang abadi denganmu. Terpujilah namamu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, kita doakan sekarang gini kita ya. Gini dulu bertangannya. Yuk, mari kita berdoa. Apa yang tulis?
pagi hari ini Tuhan, di penghujung tahun 2025 ini Tuhan, kami boleh melihat Tuhan akan penyertaan-Mu, akan pertolongan-Mu sepanjang hidupan kami Tuhan ada bagi kami Bapa. Dan kami boleh melihat Tuhan untuk tahun ke depan 2026 Tuhan, kami boleh melangkah bersama-Mu Tuhan. Terlebih dalam firman-Mu pagi hari ini Tuhan, kami boleh diingatkan bahwa penyertaan-Mu itu selalu ada buat kami. Untuk kami menaruh pengharapan ini kepada-Mu Bapa. Di tahun 2026 Tuhan, kami boleh melihat Tuhan pertolongan demi pertolongan dan penyertaan-Mu Tuhan sepanjang tahun 2020 nyata bagi kami Bapa. Berkati hamba-Mu Pak Jorman yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, pakai lebih lagi dalam pelayanannya Tuhan, pekerjaannya Tuhan, keluarganya Bapa. Dimanapun hamba-Mu Kau tempatkan banyak jiwa-jiwa yang menangkan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri pada pagi hari ini. Kami kembali beraktivitas masing-masing. Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu sepanjang hari ini Tuhan sempurna dan Bapa. Mari kita angkat kita dan berkat dari Tuhan. Terimalah berkat kasih karunia, kemurahan, kebaikan Tuhan. Mulai pagi hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya bagi dikatakan amin.